Guys, di jalan raya itu sebenarnya ada aturan tertulis yang semua orang tahu sejak pertama kali belajar nyetir. Kalau ada ambulans lewat dengan sirin, minggir. Bukan karena mobilnya keren, bukan karena lampunya kelap-kelip kayak diskotik keliling, tapi karena di dalamnya biasanya ada orang yang lagi berjuang antara sembuh atau terlambat sampai rumah sakit. Makanya ambulans itu dikasih status spesial. Di jalan raya dia termasuk kendaraan prioritas. Artinya, sederhana. Kalau dia lewat, yang lain minggir dulu. Kita tunda ego 5 detik, supaya orang lain bisa punya kesempatan hidup lebih lama. Sayangnya, di dunia nyata kadang logikanya kebalik. Selalu ada saja orang yang merasa dirinya lebih penting dari situasi darurat. Ada yang pura-pura nggak dengar, ada yang pura-pura nggak lihat, bahkan ada juga yang malah marah karena merasa jalannya diganggu. Padahal kalau dipikir-pikir, yang di dalam ambulans itu bisa jadi siapa saja. Orang tua kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri suatu hari nanti. Dan lucunya guys, banyak dari mereka yang awalnya sok galak ke ambulans, ujung-ujungnya malah kena batunya sendiri. Nah, kali ini kita sudah merangkum beberapa kejadian pengendara yang nekat menghalangi ambulans, tapi akhirnya malah apes sendiri. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar tiap ada cerita nyata yang kadang lebih absurd dari sinetron ini, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari kejadian pertama yang cukup bikin geleng-geleng. Ada seorang pemotor yang merasa kesal karena jalan macet. Bukannya sabar, dia malah mengusir ambulans yang sedang berhenti di jalan. Padahal saat itu ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat dan petugas medis sedang melakukan tindakan sambil memasang infus. Pemotor ini tetap ngotot menyuruh ambulans menepi. Bayangin, ambulans yang lagi menyelamatkan orang malah disuruh minggir, seolah-olah lagi parkir sembarangan. Petugas medis sudah menjelaskan kalau pasien sedang ditangani dan tidak bisa dipindahkan sembarangan. Tapi si pemotor tetap keras kepala. Akhirnya adu mulut itu jadi tontonan warga sekitar. Kan bisa minggir di situ tuh. Jadi macet di situ tuh. Ya, saya tahu. Saya tangani dulu sebentar. Saya ikut dulu, baru saya jalan. Ini nggak bisa kan bisa minggir di situ bu. Tuh minggir di situ tuh. Ada kapan tuh? Ini nggak tuh bisa minggir di situ ibu. Tuh. Nah, tuh bisa minggir di sini nih. Ini bisa Saya minggir di ikut sini. dulu, baru saya jalan. Saya ikut Kan bisa dulu, baru minggir. saya jalan. Oh ini pasang gini tuh. Bikin macet. Bikin macet tuh. Bikin macet tuh. Oh bikin macet. Bikin macet panjang, bukannya dipinggirin dulu ke sini, situ bisa tuh minggir sini nih. Kan bisa minggir di situ tuh. Bisa minggir. Malah bikin macet. Apa salahnya minggir? Macetnya panjang situ tuh. Nah gitu dong. Minggir. Nah begitu. Kejadian lain terjadi saat sebuah ambulans terjebak macet dan ada mobil yang menutup jalannya. Sirin sudah bunyi, petugas sudah memberi isyarat, tapi mobil itu tetap diam seolah dunia lagi pause. Warga yang melihat kejadian itu langsung emosi. Beberapa orang menghampiri mobil tersebut dan memaki sopirnya karena dianggap tidak punya empati. Yang bikin makin panas, sopirnya tetap duduk di dalam mobil tanpa bergerak. Akhirnya salah satu warga yang kesal sampai menendang kaca spion mobil itu sampai patah. Baru setelah itu pengemudinya keluar dan mendadak berubah jadi mode minta maaf. Dari yang awalnya sok santai, langsung jadi kalem kayak murid ketahuan bolos. Karena ada ambulan, jadi dia dihadang ambulan kemudian tabrakan. Aduh, ya Allah, pengalaman ambulan kenapa sih Pak? Ada juga kejadian yang berujung lebih parah. Sebuah ambulans sampai mengalami kerusakan di bagian depan karena menabrak sepeda motor. Kronologinya cukup tragis. Ambulans terpaksa mengambil jalur lawan arah karena mobil di depannya tidak mau memberi jalan. Di saat yang sama, dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang tidak menyadari situasi tersebut. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bayangin guys, niatnya ingin menyelamatkan orang, malah harus menghadapi kecelakaan gara-gara ada kendaraan yang tidak mau mengalah. Ini salah satu contoh kecil bagaimana satu keputusan egois di jalan bisa berujung panjang.
Kejadian lain yang sempat viral terjadi di Sukabumi, tepatnya di kawasan pabrik sepatu GSI Cikembar. Seorang oknum berseragam ASN terlihat menghadang ambulans yang sedang membawa pasien. Dengan wajah kesal, dia berdiri di tengah jalan dan memarahi sopir ambulans. Lucunya, dia malah menuduh ambulans sebagai penyebab kemacetan. Bahkan sampai memukul-mukul kap mesin ambulans seperti sedang protes ke mobil yang salah parkir. Padahal di dalam mobil itu ada pasien yang sedang butuh pertolongan. Video kejadian itu langsung viral dan menuai banyak kecaman. Meski akhirnya yang bersangkutan sempat membuat video permintaan maaf dan bertemu langsung dengan sopir ambulans, proses sanksi tetap berjalan. Karena bagaimanapun, tindakan menghalangi ambulans bukan cuma soal etika, tapi juga soal keselamatan orang lain. Ada juga momen cekcok antara pengemudi mobil dan petugas ambulans yang sedang mengantar pasien kritis. Jalan saat itu macet total, dan ambulans mencoba mencari celah agar bisa mendahului kendaraan lain menuju rumah sakit. Namun salah satu mobil di depannya tidak segera mengambil jalur kiri. Terjadilah adu argumen antara pengemudi mobil dan petugas ambulans. Suasana sempat memanas, tapi untungnya setelah beberapa saat pengemudi mobil tersebut akhirnya mengalah dan memberikan jalan. Kadang memang yang dibutuhkan cuma satu hal sederhana, kesadaran bahwa kita tidak selalu jadi yang paling penting di jalan. Ambil kiri, Pak. Ambil kiri, Pak. Ambil kiri. Ambil kiri. Ambil kiri. Astagfirullahaladzim. Ada juga kejadian yang lebih dramatis. Seorang pengendara motor dengan berani memalangkan motornya tepat di depan ambulans yang sedang membawa pasien. Sambil menunjuk-nunjuk sopir ambulans, dia terlihat melakukan gestur intimidasi seolah sedang menegur pelanggaran besar. Tapi keberanian itu tiba-tiba menguap begitu dia sadar kalau dirinya sedang direkam oleh kamera ambulans. Ditambah lagi warga sekitar mulai mendekat. Tanpa banyak drama, pemotor tersebut langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Tadi berani, sekarang kabur. Skenario klasik kalau ketemu kamera. Pagi ini kita mengantar pasien dan ini dihalangi oleh pengendara sepeda motor. Kita nggak tahu kenapa. Masalah ini kita dihalangi oleh pengendara sepeda motor. Kita sedang membawa pasien dan mobil kita tadi dipukul pakai helm, ya. Bapak kepolisian mohon diamankan ini Pak ya. Bapak kepolisian ya Pak, mohon diamankan ya Pak. Bapak kepolisian. Ya. Ya. Mohon diamankan ini Pak ya. Dan yang terakhir terjadi di Medan. Seorang pengendara mobil Fortuner sempat menghalangi ambulans yang sedang membawa pasien darurat. Alasannya cukup mengejutkan. Dia tidak percaya kalau ambulans itu benar-benar membawa pasien. Karena merasa curiga, dia malah memaksa lewat dan menutup jalan ambulans yang ada di depannya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung menegur pengendara Fortuner tersebut agar segera memberi jalan. Tapi bukannya sadar, dia malah turun dari mobil dan terlihat tidak terima ditegur. Situasi sempat memanas sampai akhirnya warga terus mendesak agar ambulans bisa lewat. Dari yang awalnya ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa di jalan, akhirnya malah jadi tontonan orang ramai. Ih, bodohnya sumpah. Ih, malu kali dia. Rasanya tuh. Ih, botak mah. Ang botak kan matanya. Kita ulang lagi. Udah ngerang.
Ih, berulang kali sumpah. Biasanya dia mundur, tapi nggak bisa. Ih, bodoh. Makan aja deh tanya. Ih, bodohnya. Kita Tinggal di mana dia? Itu. Wih, kakak. Dicek nih toko. Dicek nih toko. Ini ada tahu. Oh ya Allah. Langsung. Nakir sudah. Apa? Nggak penting orang tua mereka sudah. Sudah. Sini. Ih, lebar kali pur. Kosong. Iya, parkiran apanya? Emang nggak mau deh. Ih, lawarnya. Kenapa maju mobil ini? Udah kenapa? Jadi kesimpulannya guys, ambulans itu bukan kendaraan biasa. Di dalamnya sering ada orang yang sedang bertarung dengan waktu. Bagi kita, memberi jalan mungkin cuman kehilangan beberapa detik. Tapi bagi orang di dalam ambulans, detik itu bisa berarti kesempatan hidup. Makanya kalau suatu hari kalian dengar sirin ambulans di belakang, jangan mikir panjang. Minggir sebentar. Kasih jalan. Karena di jalan raya, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat sampai tujuan. Tapi siapa yang masih diberi kesempatan untuk sampai.